Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Izam Hendra Pawaka, jurusan Hukum Tata Negara dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilaksanakan di kehidupannya. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia maupun yang lainnya secara horizontal. Demikian pula persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dicari jawaban terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemaslahan hidup manusia ini di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normal ditetapkan ayat Al-Quran menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13. Artinya, hukum-hukum tersebut di dalam kurung itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sehingga menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajibannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, di mana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir berdasarkan pemikiran itu. Maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dia pikirkan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif dalam Islam akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaan. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Kedua, akal bertugas memilih dengan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau dalam kurung madaniyah dan doktrin agama yang selalu di kontemporer atau dalam kurung makiyah. Terkait hal-hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Yang B, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras, bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Dalam Al-Quran dan hadis dilakukan dengan secara cermat dan pikiran murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan.
Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.